Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Yulinda dari jurusan Pendidikan IPA kelas B, NIM 17231026. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint proposal penelitian saya tentang yang berjudul proposal penelitian saya adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP dalam materi struktur dan fungsi tumbuhan. Baiklah, untuk bab satunya, pendahuluannya, latar belakang dari penelitian ini yaitu dilihat dari segi pembelajaran siswa-siswa SMP yang masih rendah. Jadi guru di sana masih menerapkan pembelajaran yang bersifat konvensional dan belum menerapkan model-model pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut terkesan lebih monoton dan siswa cepat bosan. Akhirnya di sini saya mengambil sebuah model pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran Think Pair Share untuk membantu siswa lebih memahami pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran dengan model pembelajaran Think Pair Share ini merupakan model pembelajaran yang siswa itu menerapkan pola diskusi berpasang-pasangan, kemudian siswa dibantu untuk lebih bisa merespon, saling membantu, dan juga lebih banyak waktu untuk berpikir, sehingga dengan cara ini, dengan model pembelajaran ini, siswa lebih memahami pembelajarannya. Kemudian masuk ke identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah yang coba saya susun untuk model penelitian ini adalah, yaitu guru masih menerapkan metode pembelajaran yang konvensional tadi, kemudian guru jarang menggunakan model pembelajaran, kemudian peserta didik merasa jenuh saat belajar sehingga pembelajaran tersebut terkesan monoton. Kemudian pemahaman konsep pembelajaran IPA yang pada siswa itu masih rendah karena kurangnya kesadaran siswa untuk membaca kritis, sehingga kemudian kemampuan berpikir kritis siswa itu masih rendah. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu bagaimana keterlaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan kegiatan membaca kritis pada siswa kelas 7 SMP. Kemudian apakah terdapat perbedaan antara keterampilan berpikir kritis siswa dengan model pembelajaran Think Pair Share terhadap kegiatan membaca kritis dengan model pembelajaran Think Pair Share dengan tidak menggunakan kegiatan membaca kritis siswa dalam pembelajaran struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Kemudian tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui keterlaksanaan dari penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini dengan kegiatan membaca kritis siswa. Kemudian untuk mengetahui perbedaan antara keterampilan berpikir kritis siswa yang diajar dengan model pembelajaran tipe Think Pair Share dengan kegiatan membaca kritis yang dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dan kegiatan membaca kritis pada pembelajaran struktur dan fungsi tumbuhan. Kemudian untuk menganalisis respon siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitiannya bagi siswa, pada hasil penelitian ini dapat membuat siswa lebih berpikir kritis dan dalam belajar. Kemudian untuk guru, hasil penelitian ini dapat memberi wawasan, kemudian referensi, dan kemudian inovasi pembelajaran melalui pembelajaran kooperatif, model tipe pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini.
Kemudian bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat mendapatkan informasi dan dapat mengatasi masalah dalam model pembelajaran. Kemudian bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran kooperatif tipe Think Fire Share dengan kegiatan membaca kritis terhadap peningkatan berpikir kritis siswa kelas 7. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama ini dibahas dulu apa konsep pembelajaran kooperatif itu sebenarnya. Di pembelajaran kooperatif itu merupakan suatu pembelajaran yang siswa itu dikelompokkan secara berpasang-pasangan. Jadi satu kelompok itu ada 2 orang. Kemudian siswa itu saling bekerja sama dan maksimalkan kemampuannya untuk mempelajari satu hal, sehingga dalam kelompok kecil tersebut mereka saling memahamkan satu dengan yang lainnya, sehingga pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian ada unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Pertama ada saling ketergantungan positif, kemudian interaksi tatap muka, kemudian ada tanggung jawab perorangan, kemudian ada komunikasi antar anggota, dan kemudian ada evaluasi proses kelompok. Itu merupakan unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Kemudian lanjut ke model pembelajaran kooperatif tipe Think Fire Share ini sendiri merupakan suatu cara yang efektif untuk memvariasikan suasana dalam belajar. Jadi di sini ada 3 langkah dalam tipe pembelajaran dalam tipe Think Fire Share ini. Pertama ada thinking atau berpikir, kemudian ada pairing atau berpasang-pasangan, dan ketiga ada sharing atau berbagi. Dari thinking ini, guru pertama kali memberikan dulu semacam pertanyaan atau masalah kepada siswa, kemudian siswa diberi waktu untuk menjawabnya, sehingga siswa tersebut bisa berpikir. Kemudian berpasang-pasangan. Nah, guru akan mengelompokkan siswa berpasang-pasangan berdua untuk mendiskusikan materi tersebut, sehingga siswa tersebut lebih paham, dan siswa itu diberi waktu sekitar 5-7 menit. Kemudian ada namanya sharing atau berbagi. Nah, di sini pada tahap ini siswa akan menyampaikan hasil dari diskusi dia yang di kelompok kecil tadi, kemudian disampaikan kepada kelompok yang lain. Itu boleh ditunjuk oleh guru untuk tampil ke depan. Kemudian lanjut ke kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran tipe Think Fire Share ini. Jadi suatu model pembelajaran pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kelebihannya itu meningkatkan daya pikir siswa yang memberikan mereka lebih banyak waktu untuk berpikir. Kemudian mempermudah siswa memahami konsep-konsep dalam pembelajaran. Kemudian penguasaan guru terhadap anggota kelompok itu lebih mudah karena dia hanya terdiri dari 2 orang. Dan yang keempat itu memberi waktu pada siswa untuk lebih banyak berpikir, menjawab, dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Kemudian di balik kelebihannya tentu juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu pertama, jika kelasnya itu sangat besar, tentu guru akan susah untuk mengontrolnya. Kemudian jika dalam satu kelas itu ganjil jumlah siswanya, maka akan ada timpang tindih. Jadi di sana akan sulit membagi siswa tersebut secara berkelompok. Kemudian lebih banyak waktu yang diperlukan untuk mempresentasikan hasil diskusi karena jumlah pasangan yang sangat besar. Kemudian lanjut ke kegiatan membaca kritis. Kegiatan baca kritis menurut para ahli itu menyatakan bahwa baca kritis adalah kemampuan pembaca mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersiratnya. Jadi tujuan membaca kritis ini adalah untuk memperluas kepenasaran, khususnya kenapa orang berbuat sesuatu dengan cara mereka. Kemudian untuk menikmati situasi dramatik seolah-olah mengalami sendiri. Kemudian untuk memperoleh informasi tentang dunia kita yang kita tempati. Kemudian untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat yang pernah kita lihat.
Dan yang terakhir itu untuk mengetahui seberapa cerdas kita untuk menebak dan kemudian memecahkan suatu permasalahan. Kemudian lanjut ke keterampilan membaca kritis. Itu merupakan kegiatan menganalisis ide atau gagasan yang arahnya itu lebih spesifik, membedakan secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, kemudian mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna. Proses mental ini menganalisis ide dan informasi yang diperoleh. Tiga, yaitu metode penelitian. Jadi jenis dari rancangan penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Jadi penelitian eksperimental ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan terhadap subjek atau objek. Jenis penelitian kuantitatif bertujuan untuk mencari adakah pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Ting-Parrish dalam materi struktur dan fungsi tumbuhan. Penelitian ini adalah pretest, post-test, control design. Kemudian populasi dan sampel. Populasinya itu merupakan seluruh siswa kelas 7 SMP. Kemudian sampelnya itu sampel yang digunakan adalah kelas 7X dan kelas 7Y. Kemudian tekniknya adalah dari mencari populasi ini adalah teknis purpose sampling. Variabel dan data. Variabel itu ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Ting-Parrish. Kemudian variabel terikatnya adalah peningkatan berpikir kritis siswa. Kemudian datanya ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, dan pihak kedua ini adalah guru. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dan untuk mendapatkan data primer tadi. Kemudian guru IPA untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian prosedur pelaksanaan penelitian, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan ini dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Kemudian instrumen penelitiannya itu dia menggunakan 3 aspek, meliputi 3 aspek kompetensi, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kalau kompetensi yang instrumen keterlaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Ting-Parrish dengan kegiatan membaca kritis, penilaiannya itu dengan menggunakan lembar observasi pengetahuan untuk peserta didik. Kemudian untuk instrumen kemampuan berpikir kritis ini menggunakan tes esai dan juga uraian. Kemudian instrumen respons siswa pada lembar kooperatif tipe Ting-Parrish itu menggunakan data mengenai pendapat siswa atau angket. Kemudian analisis pokok uji instrumen. Ada validitas butir soal untuk mengukur kelayakan suatu tes. Kemudian ada reliabilitas soal yang merupakan ketepatan suatu tes apabila digunakan pada subjek yang sama. Kemudian masuk ke kualitas pengecoh, yaitu apakah soal yang kita berikan itu bisa dijawab oleh siswa atau tidak, pengecohnya itu berfungsi atau tidak. Dan pengecoh itu dikatakan baik apabila ada 5% siswa yang memilihnya. Dari 5% dari seluruh siswa yang diuji itu memilihnya. Kemudian teknik analisis data, yaitu menggunakan statistik diferensial, yaitu mencakup metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data dari sampel yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan atau generalisasi mengenai data-data secara keseluruhan atau populasi. Kemudian ada uji prasyarat, ada uji normalitas, ada uji homogenitas, kemudian ada uji parametrik, kemudian ada uji non parametrik, dan yang terakhir adalah statistik deskriptif, yaitu merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian sesuatu data sehingga dapat memberikan informasi yang jelas. Nah, itu dia pemaparan dari proposal penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.